Salam kebangkitan Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Ternyata setelah UN dihapus di Indonesia, ijazah SMA Indonesia itu tidak berlaku lagi di Jerman dan di Belanda. Tidak berlaku lagi di luar negeri. Nah, apa penyebabnya? Kenapa bisa seperti itu? Jadi orang yang pertama kali memviralkan ini adalah seorang konten kreator atau influencer bernama Irwan. Jadi beliau ini mengatakan bahwa karena UN dihapus di Indonesia, maka ijazah Indonesia itu turun kelas sehingga tidak diterima di Jerman dan di Belanda. Jadi ternyata diam-diam orang Belanda atau orang-orang Jerman itu memperhatikan sistem pendidikan di Indonesia ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Apakah UN ini berdampak baik apa berdampak buruk? Apa kelebihan dan kelemahannya? Kenapa UN ini harus dihapus dan sistem pendidikan apa yang cocok di Indonesia? Dan apakah agama itu harus diajarkan di sekolah? Apa faedahnya agama itu diajarkan di sekolah? Kenapa agama ini tidak dihapus di pelajaran sekolah? Apa yang mempengaruhinya? Jadi saya akan menjelaskan pelan-pelan ya. Jadi gini guys, saya adalah secara pribadi orang yang tidak setuju dengan kurikulum Merdeka Indonesia. Saya nggak suka dengan kurikulum Merdeka Indonesia. Kenapa? Bukan karena saya tidak mau orang Indonesia itu merdeka dalam belajar ya, bukan. Karena gini guys, sesuai dengan lingkungan. Jadi kurikulum Merdeka ini hanya cocok digunakan pada negara yang sudah berkesadaran. Sekali lagi saya katakan, kurikulum Merdeka ini hanya cocok digunakan pada masyarakat atau negara atau siswa atau murid yang berkesadaran. Contoh misalnya, kenapa Finlandia menggunakan kurikulum Merdeka ini? Karena apa? Karena masyarakatnya sudah berkesadaran, sudah punya SDM yang tinggi. Contoh misalnya, ketika guru rapat, ketika guru berhalangan, maka tanpa dikomando, tanpa disuruh-suruh, murid-murid orang Finlandia ini sudah mengerjakan pekerjaan mereka seperti membaca, ya melukis gitu. Pekerjaan mereka yang berguna gitu. Sementara, mohon maaf ya, sekolah-sekolah di Indonesia itu kalau gurunya berhalangan, gurunya rapat, nggak ada mata pelajaran misalnya, kosong misalnya, maka murid-muridnya itu cuma ngerumpi, ngobrol, scroll TikTok dan lain sebagainya. Jadi waktu luangnya itu tidak bermanfaat. Jadi butuh yang namanya disuruh-suruh. Ini dua hal yang berbeda ya. Murid di Finlandia itu, kenapa mereka menggunakan kurikulum Merdeka? Karena mereka tidak harus disuruh-suruh, dikomando, tidak harus disuruh-suruh ya. Sementara masyarakat Indonesia tidak berkesadaran. Apa bukti masyarakat Indonesia tidak berkesadaran? Buktinya di Indonesia itu sangat banyak peraturan. Jadi masyarakat yang tidak berkesadaran itu biasanya dipenuhi dengan peraturan-peraturan. Kenapa banyak peraturan di Indonesia? Karena kita tidak berkesadaran. Kenapa banyak hukum di Indonesia, pasal-pasal hukum di Indonesia? Karena apa? Karena kita tidak berkesadaran. Jadi masyarakat tidak berkesadaran, muridnya juga tidak berkesadaran. Sehingga kalau murid yang tidak berkesadaran, murid-murid Indonesia itu dikasih kemerdekaan, kurikulum merdeka itu kan dikasih kemerdekaan ya, bebas mau ngapain kan. Jadi guru itu cuman, peran guru itu dikit kalau kurikulum merdeka itu gitu kan. Jadi kalau misalnya murid yang tidak berkesadaran ini, murid-murid Indonesia itu yang biasanya dikomando gitu, harus disuruh baru bergerak, bagaimana mungkin dikasih kurikulum merdeka? Sungguh tidak masuk akal. Jadi sistem pendidikan di luar Indonesia seperti di Finland, Norwegia, Swiss atau di negara lain di luar negeri tidak cocok diterapkan dengan Indonesia. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Konteksnya beda. Jadi yang jadi pertanyaan, apa kurikulum yang cocok dengan Indonesia? Apa kurikulum yang cocok dengan Indonesia? Kurikulum yang cocok dengan Indonesia itu adalah kurikulum yang bisa menumbuhkan kesadaran murid dan masyarakat. Itu menurut saya pribadi. Itu dulu, menumbuhkan kesadaran dan biar tidak harus dikomando-komando gitu, disuruh-suruh gitu. Itu dulu yang dibenerin. Jadi kalau misalnya mereka punya waktu luang, mereka bisa bekerja sendiri gitu. Mereka bisa belajar sendiri, murid-muridnya gitu. Itu dulu
Jadi bagaimana cara menerapkan atau mencari kurikulum yang pas di Indonesia? Ya dengan riset. Kita riset dulu masyarakatnya gitu. Bukan kita meniru gitu. Plok, ketiplok seperti yang di luar negeri, di Indonesia. Kita tiru yang di Finland misalnya. Karena itu berhasil. Ya itu kan berhasil untuk di Finland. Beda dengan di negara kita. Jadi kita harus riset sendiri gitu. Kita harus resep sendiri. Terus kita harus mencari apa yang cocok dengan kita. Kalau menurut saya pribadi, kurikulum yang cocok dengan Indonesia itu adalah kurikulum yang bisa menumbuhkan kesadaran. Itu dulu. Jangan kurikulum yang merdeka. Apaan merdeka? Dikasih waktu luang, kerjanya cuma nongkrong-nongkrong, gak jelas gitu. Ngobrol-ngobrol, gak ada guru ngobrol-ngobrol gitu, gak jelas. Ya setidaknya isi dengan hal-hal yang bermutu dong, yang berfaedah, membaca kayak gitu, melakukan apa kayak. Itu bentuk daripada kesadaran pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah apakah pendidikan agama ini cocok diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia? Menurut saya pribadi enggak cocok. Bisa aja sekolah agama ini diajarkan, tapi setelah kuliah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Gini, apa alasannya? Lebih baik kita mengajarkan anak itu, anak SD, TK, SMP sudah diajari pelajaran agama kan di sekolah-sekolah. Lebih baik kita diajarkan itu budi pekerti daripada pelajaran agama. Kenapa? Karena justru anak kecil otaknya, nalarnya mati. Daya kritis otaknya itu mati. Logikanya mati kalau belajar agama. Lah, apa hubungannya? Jadi gini. Jadi kalau misalnya nih, guru agama menjelaskan, ada seorang nabi membelah lautan. Ceder, lautan terbelah. Padahal kalau misalnya ini diteliti, ternyata bukan lautan yang dibelah, diteliti oleh para ahli ya. Itu yang dibelah itu bukan dibelah, tapi karena fenomena alam, kondisi tsunami, gunung meletus, sehingga terjadi fenomena air seperti ini terangkat ke atas. Jadi kalau ini dikritisi oleh anak kecil, Pak Guru atau Bu Guru, kenapa ada orang yang bisa membelah lautan? Bagaimana caranya? Pasti gurunya kan susah menjelaskan ya. Maka gurunya biasanya mengatakan seperti ini, guru agamanya. Kamu jangan banyak nanya deh. Pokoknya kamu imani saja. Agama itu harus diimani saja. Gak usah banyak pipu, gak usah banyak tanya. Gak usah sok kritis. Sehingga ini mematikan nalar si anak. Anak berpikir bahwa dengan bertanya itu kita itu seperti orang bodoh. Jadi akan tertancap di bawah alam sadarnya. Jadi sehingga waktu gede dia tidak punya kesadaran. Jadi ini mungkin yang mempengaruhi kenapa murid-murid Indonesia itu kurang berkesadaran ya. Karena waktu kecil sudah dimatikan kreativitasnya. Sudah dijajarin dengan pelajaran-pelajaran agama. Sudah nangkep kan poinnya. Jadi ini berhubungan, berkesinambungan. Mungkin saja murid-murid di Indonesia itu tidak punya kesadaran, nalarnya rendah dan tidak kritis. Karena apa? Karena waktu kecil kita sudah disuruh untuk mengimani sesuatu yang tidak masuk akal misalnya. Jadi kalau misalnya ada seorang nabi membelah lautan, itu kan sungguh tidak masuk akal. Kalau kita kritisi, maka guru agama akan mengatakan cukup imani saja, gak usah banyak tanya deh. Hingga otak kita itu makin tidak bernalar, tidak berkesadaran, mematikan kesadaran kita. Itu poinnya. Contoh yang kedua misalnya, dalam agama itu kan ada istilah egosentris ya. Contoh misalnya, dalam agama tertentu ada yang mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Agama kita yang paling suci, agama lain masuk neraka dan lain sebagainya. Sehingga ini akan mempengaruhi si anak itu. Jadi, mohon maaf ya, mengkafir-kafirkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain gitu. Kalian itu masuk neraka, cuma kami yang masuk surga. Najis. Masih kecil sudah menajiskan orang gitu. Coba bayangkan, generasi muda sudah membenci agama lain. Coba bagaimana kita mau maju? Coba bayangkan, bagaimana kita mau maju kalau kita saling membenci antar umat beragama. Tetangganya ada yang beda agama dengan dia, dinajiskan. Bagaimana kita mau maju? Coba bayangkan, boro-boro mau maju, yang ada ributkan di mana-mana hanya karena agama itu.
ribut, konflik di mana-mana hanya karena agama. Agama kok mengajarkan konflik? Agama kok mengajarkan keributan? Kalau saya pribadi ya, daripada saya membenci orang lain hanya karena agama, lebih baik saya nggak usah beragama sekalian. Itu hanya saya pribadi ya, jangan ditiru. Apaan beragama tapi membenci agama lain? Kapan kita majunya coba? Kapan kita majunya? Nenek moyang kita tidak mengajarkan seperti itu. Nenek moyang kita itu agnostik, bertuhan tapi tidak beragama. Rata-rata agnostik. Jadi nama channel ini saya bikin agnostik itu bukan karena saya meniru orang-orang barat ya, tapi karena kembali ke nasihat leluhur kita. Dan tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang maju karena meniru negara lain gitu, atau menyembah leluhur agama orang lain. Nggak ada. Finlandia itu maju karena apa? Karena mereka setia dengan ajaran leluhur mereka. Makanya mereka membuat kurikulum kemerdekaan itu, atau kurikulum merdeka itu kan apa? Dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh ajaran leluhur mereka. Leluhur mereka itu beda dengan leluhur kita. Jadi kita tidak bisa menerapkan apa yang ada di luar negeri kita terapkan di negara kita, tapi tidak sesuai gitu. Jadi tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang maju karena meninggalkan ajaran leluhurnya. Buktinya Finlandia maju karena apa? Karena mereka setuju dengan ajaran leluhur mereka. Cina juga seperti itu. Mereka maju karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka. Apa itu? Ajaran Confucianism, Confucius, Konghucu. Jepang juga seperti itu. Karena apa? Karena semangat Bushido. Jadi kita itu kadang ya, saya melihat ya, ngeyel gitu maksudnya. Saya mengatakan seperti ini, nanti pasti banyak yang ngata-ngatain saya. Oh, kamu benci agama. Oh, kok kamu anti agama. Bukan, saya tidak anti agama dan membenci agama. Tapi kasihan anak kita kalau masih kecil itu nalarnya sudah dimatikan. Karena apa? Karena agama. Karena agama itu kan cukup imani saja, nggak usah dipertanyakan. Dan itu akan mematikan nalar siswa. Sehingga siswa kita tidak berkesadaran. Ini berkesinambungan ya, ada korelasinya ya. Jadi mungkin saja ini berhubungan siswa-siswa di Konoha itu tidak berkesadaran. Karena dari kecil sudah didoktrin dengan doktrin yang aneh-aneh, sehingga mematikan nalarnya. Kalau kita mengkritisi agama itu cukup imani saja. Jadi menurut saya pribadi ya, lebih baik mata pelajaran agama itu diganti dengan budi pekerti. Bagaimana caranya menghormati orang tua, menghormati sesama umat beragama, mencintai negara ini, terus antri gitu, nggak suka mengkafir-kafirkan orang gitu, sopan dalam berbicara, bertindak gitu, berpikir. Itu dulu deh, berkesadaran gitu, menjaga alam itu dulu deh yang dipelajari kecil gitu. Kejujuran yang paling utama ini, kejujuran, harus diajarkan kejujuran. Padahal kan agama nggak mengajarkan kejujuran, nggak ada. Mana coba adanya? Agama yang mana mengajarkan kejujuran? Ada sih, tapi rata-rata agama tidak mengajarkan kejujuran. Bagaimana caranya agama mengajarkan kejujuran? Kalau misalnya ditanya, kenapa ada nabi yang bisa membelah lautan, tidak bisa dijelaskan secara ilmiah? Itu kan pembohongan namanya kan? Kalau dikatakan cukup imani saja, itu kan pembohongan kan? Secara tidak langsung kita mengajarkan kebohongan kepada anak kecil. Itu poinnya. Di situ dasarnya. Di situ korelasinya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana kelebihan dan kelemahan daripada UN itu. Sebenarnya kelebihan daripada kelemahan UN ini ada. Kelebihannya apa? Kelebihannya biar siswa itu tidak stres gitu. Kan banyak ya, mohon maaf ya, yang banyak kejadian-kejadian gitu yang stres murid karena UN. Terus justru UN ini mengajarkan siswa itu untuk mencontek, karena tidak mungkin nih siswa ini bisa dapat nilai perfect. Tapi kalau tidak lulus kan pasti nama baik sekolah itu kan tercoreng ya. Gak bakal ada orang yang menyekolahkan anak ke sana. Jadi antara guru dengan murid dan orang tua itu saling itu terhimpit. Sekolah berpikir bagaimana caranya supaya UN di sekolah ini bisa lulus 100%, ya kan? Sementara muridnya nggak bisa, sehingga secara langsung dikasih itu bocoran. Udah rahasia umum lah seperti itu di Konoha kan. Udah rahasia umum deh, jangan ditutupin deh.
Atau saya sekolah juga dulu ada yang kayak gitu banyak kok. Jangan ditutupi. Jadi soalnya dibocorin gitu. Gurunya ngerjain misalnya di toilet di mana gitu, terus nanti ada satu orang dipanggil, terus itu dibocorin gitu. Dipanggil ke toilet terus ambil lembar jawaban gitu. Ada kok seperti itu kan. Banyak kok. Dan antara sahabat yang nonton video ini juga pasti sering mengalami seperti itu kan dulu waktu sekolah. Jujuran aja deh. Jadi itu yang dihindari oleh Menteri Pendidikan sehingga UN itu dihapuskan. Namun yang jadi permasalahan adalah justru ini tidak diakui oleh negara lain gitu karena turun kelas, katanya turun kelas sehingga nggak diakui. Tapi kekurangan daripada UN ini ya, ini kan UN itu mengajarkan seluruh Indonesia ya. Harusnya kan UN itu per provinsi gitu. Misalnya provinsi Jawa Barat, ya belajar tentang Jawa Barat, Jawa Tengah belajar tentang Jawa Tengah. Jadi UN-nya itu harus beda-beda soalnya, jangan semuanya sama gitu. Kalau UN kan semuanya sama gitu. Dari Papua sampai dari Sabang itu kan soalnya sama. Menurut saya itu kalaupun UN ini diberlakukan harusnya beda-beda gitu. Tiap-tiap daerah gitu. Soal UN-nya itu beda-beda. Jangan semuanya sama gitu karena tidak semua menerima pendidikan yang sama dari Sabang sampai Merauke kan di Indonesia. Enggak semua, enggak merata. Pendidikan itu enggak merata. Selain itu, UN juga menghemat biaya gitu. Kan kalau UN kan punya biaya yang gede ya, yang tinggi. Jadi kalau enggak dilakukan UN ini kan biaya itu sangat rendah. Tapi ya itu tadi, ijazah SMA di Jerman dan di Belanda itu tidak diakui lagi gitu. Kalau misalnya kita mau sekolah di sana susah. Karena apa? Karena tidak laku lagi. Ijazah sekolah kita itu tidak laku lagi di luar negeri. Oke, sekian video ini. Semoga para pakar-pakar atau profesor-profesor pendidikan di Indonesia mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa berguna bagi pendidikan Indonesia. Jadi poinnya tadi itu, pendidikan Indonesia itu tidak cocok menggunakan kurikulum Merdeka karena penalaran kita itu rendah, kesadaran kita itu rendah. Kurikulum Merdeka itu hanya cocok di luar negeri, bukan di negara kita. Dan pendidikan agama mohon dihapuskan dari pendidikan sekolah karena ini akan mematikan nalar atau kesadaran murid-murid atau masyarakat, sehingga ini punya korelasi dengan murid kita yang kurang berkesadaran. Dan yang terakhir, kelebihan daripada kelemahan UN maksudnya, bisa aja diterapkan UN lagi ke Indonesia, ke murid-murid di Indonesia, tapi UN-nya itu soal-soalnya itu ya tiap provinsi gitu, mempelajari tiap provinsi. Misalnya provinsi A itu butuhnya apa? Perikanan, ya belajar perikanan semua tentang UN gitu. Atau provinsi B misalnya, situ pertanian, ya pertanian semua gitu. Jangan seluruh Indonesia itu sama gitu, jangan. Oke. Terima kasih. Sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam profesional.